Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka, kini selama pandemik telah berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut daring. Hal ini memang sudah menjadi salah satu solusi agar dapat menghindari terjadinya banyak kerumunan, di mana kerumunan ini bisa menjadi tempat berkembang pesatnya penularan virus COVID-19. Namun, pembelajaran secara jarak jauh ini atau orang-orang biasa menyebutnya dengan PJJ memicu begitu banyak dampak negatif. Mengutip salah satu website PR Bandung Raya, pikiranrakyat.com di Jalan Kalingga, Kelurahan Winonggo, Kecamatan Mangunharjo, Madiun, terdapat 2 remaja yang nekat mencuri helm dikarenakan tidak mampu membeli kuota. Tidak hanya pencurian, jumlah kasus kekerasan juga semakin meningkat selama pandemi merebak. Sebelum pandemi COVID-19, tepatnya pada bulan Februari, hanya ada 5 laporan yang masuk dalam sebulan. Namun memasuki Maret, 9 orang melapor. Pada Mei, angkanya naik menjadi 19 laporan. Kemudian, angka tersebut naik lagi menjadi 24 pada bulan Juni. Selama 10 bulan, terdapat 33 kasus kekerasan anak yang dilaporkan oleh warga yang tinggal di daerah Surabaya. Lalu disusul Mojokerto dengan 16 kasus, Sidoarjo dengan 10 kasus, dan Lumajang dengan 8 kasus. Kasus kekerasan anak tidak hanya terjadi di Jawa Timur saja, melainkan di daerah lain di Indonesia, seperti kasus di Banten. Setelah kesulitan mengikuti pembelajaran jarak jauh, seorang anak berusia 8 tahun dibunuh oleh ibunya. Kejadian ini dilakukan di Cipalubuh, Kecamatan Cijago, Kabupaten Banten. Anak tersebut mendapatkan beberapa pukulan, contohnya menggunakan gagang sapu. Kasus yang sama juga terjadi di Tangerang. Seorang ibu rela menganiaya putri kandungnya yang masih kelas 1 SD di Tangerang tersebut. Ibu ini merasa kesal lantaran seorang anak yang masih berusia 6 tahun tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Selain di Tangerang dan di Banten, kejadian ini juga terjadi di Kelurahan Lepada, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang bocah yang dianiaya oleh ibunya lantaran tidak mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Meski belajar di rumah, para pelajar tidak bisa hidup tenang karena harus menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Waktu di rumah pun dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk. Kedua, keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Kemudian ketiga, jika pembelajaran daring yang dilakukan secara terus-menerus akan berdampak pada terganggunya mata, pikiran, dan mental. Dilansir dari tempo.com, para ahli kesehatan mengatakan kelas online menjadi beban tambahan pada mata anak-anak yang sudah tegap. Kemudian menurut dokter mata Meridula, mata manusia tidak diperuntukkan untuk menatap layar dalam rentan waktu yang lama. Artinya, berjam-jam di depan komputer atau ponsel dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Sementara bagi anak-anak yang sudah menggunakan kacamata, maka berpotensi akan menambah intensitas kadar lensa mata mereka. Apalagi masa anak-anak masih dalam tahap perkembangan, terutama mata dan retina yang mereka miliki. Selain yang disebutkan tadi, masih banyak dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh ini. Karena problem-problem tersebut, kami mempunyai solusi untuk mengatasi kebosanan belajar kamu. Saat belajar daring, pasti kamu merasa bosan dan lelah, capek, atau bahkan hal yang lainnya yang membuat kamu bosan untuk belajar. Materi yang pasti ada di buku, penjelasan yang sangat mudah mengantuk, dan tambah lagi sinyal yang ngadat yang membuat suara menjadi robot. Tapi jangan khawatir teman-temanku, kami ada cara untuk mengatasi kebosanan belajar kamu. Berikut 8 tips yang harus diterapkan supaya belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang bersih dan nyaman. Sebelum kamu mulai belajar, pastikan dulu meja kamu bersih dan tidak ada sampah yang ada di sekitar meja kamu. Dan pastikan barang-barang yang tidak berguna disimpan dan ditata baik-baik.
Tata ruang belajarmu senyaman mungkin. Yang kedua, siapkan peralatan-peralatan penunjang belajar kamu. Yang pertama, seperti alat tulis, ballpoint, spidol, stabilo, pulpen warna-warni, pensil, garis, buku pelajaran, buku catatan, dan hal yang lain yang sebagainya yang membuat motivasi belajar kamu menjadi lebih menarik. Yang ketiga, luangkanlah waktu untuk mengobrol bersama teman-teman kamu. Bersosialisasi tidak harus dengan cara bertatap muka secara langsung kok, bisa melalui online seperti chatan atau video call. Yang keempat yaitu berkomunikasilah dengan orang tua dengan meminta nasihat dan pertimbangan agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan pastikan hal yang tidak boleh dilakukan untuk kita. Tips kelima, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, yaitu selalu makan teratur, makan makanan yang sehat dan seimbang, yaitu dalam satu porsi harus ada lauk, sayur, nasi atau karbohidrat, dan buah-buahan. Juga bisa tambahkan susu. Tips keenam, atur waktu sebaik mungkin. Sebagai seorang siswa, kamu harus bisa mengatur waktu. Jangan sampai dikejar deadline atau bahkan kamu lupa makan. Nah, salah satu caranya adalah dengan membuat jadwal dan patuhi jadwal yang telah kamu buat. Tips ketujuh, ciptakan motivasi diri untuk belajar. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan motivasi diri dalam belajar. Yang pertama adalah membuat perjanjian dengan diri sendiri atau memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Contohnya, jika kamu berhasil menyelesaikan satu bab dalam waktu 1 minggu, kamu akan membeli es krim yang kamu inginkan sejak lama, atau kamu bisa menonton film yang kamu nantikan sejak seminggu sebelumnya. Cara yang kedua adalah menuliskan kata-kata motivasi favorit di dekat meja belajar atau di meja belajar. Kamu juga bisa meminta bantuan teman untuk mengingatkan tentang motivasi tersebut. Dengan begini, belajar di rumah akan semakin menyenangkan dan kamu akan selalu termotivasi untuk terus belajar. Tips ke-8, lanjutkan dan perbaiki pola belajarmu. Jika menurutmu pola belajar yang kamu lakukan terasa menyenangkan, lanjutkan. Namun, jika kamu merasa ada yang kurang saat melakukan pola belajar tersebut, atau masih membosankan, atau bahkan semakin membosankan dari yang sebelumnya, kamu bisa perbaiki lagi pola belajarmu, dan juga kamu bisa mengevaluasi diri apa yang harus diperbaiki dalam pola belajar supaya belajarmu tidak membosankan. Itu tadi tips-tips tentang bagaimana agar kita selalu termotivasi untuk belajar di rumah, bagaimana supaya kita tidak bosan dalam belajar. Itu tips dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.